Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk Bapak dan teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah ekonomi tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pertemuan ke-21. Lanjut saja ke pembahasannya. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmurannya meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan produksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Lalu di sini ada perbandingan kemakmuran berbagai negara. Jadi perbandingan kemakmuran berbagai negara dalam menunjukkan pendapatan per kapita di berbagai negara. Laporan World Development Report membedakan berbagai negara dalam 4 kategori berikut, yaitu di tabel 21.1 pendapatan per kapita berbagai golongan negara. Yang di tahun 2001 itu ada golongan negara, satu negara pendapatan rendah, pendapatan per kapita 430 US dollar, jumlah penduduknya itu 2.510, 6 penduduk. Presentasi pendidiknya itu 40,9%. Yang kedua itu golongan bawah, negara berpendapatan menengah, pendapat per kapita itu 1.240 US dollar. Lalu jumlah penduduknya itu mencapai 2.164,5 juta penduduk. Lalu presentasi pendidiknya mencapai angka 8,2%. Lalu yang ketiga itu golongan atas, negara berpendapatan menengah, pendapatan per kapitanya itu 4.460 US dollar. Lalu jumlah pendidiknya itu 530,7 juta pendidik. Presentasi pendidiknya 8,2%. Lalu yang keempat itu negara berpendapatan tinggi. Di sini yang paling tinggi itu dalam pendapatan per kapitanya mencapai 26,710 US dollar. Jumlah pendidiknya itu mencapai 955,0 juta pendidik. Lalu presentasi pendidiknya itu mencapai 15,6%. Dari tabel terlihat jurang yang besar antara pendapatan negara pendapatan rendah dengan negara berpendapatan tinggi, yaitu pendapatan di negara berpendapatan tinggi 62 kali lipat dari negara miskin, dan jumlah penduduk di negara miskin lebih banyak pada negara berpendapatan tinggi. Pendapatan tinggi, jumlah penduduk hanya 38% dari negara berpendapatan rendah. Lalu di sini ada definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi World adalah pengembangan dari kembangunan negara. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Tanah dan kekayaan alam lainnya. 2. Jumlah
dan mutu dari produk dan tenaga kerja. 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat, yaitu 1 itu teori pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tadi. Lalu di sini ada kemajuan teknologi. Pertama, mempertinggi keefisiensian kegiatan memproduksi suatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan jumlah produksi. Yang kedua, penemuan barang-barang yang baru belum pernah memproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. Yang ketiga, meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya. Lalu di sini ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan, serta yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Lalu di sini ada teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi yang pertama, memperkenalkan barang-barang baru, yang kedua, mempertinggi efisien cara memproduksi dan menghasilkan sesuatu barang, yang ketiga, memperluas pasar sesuatu barang ke pasar-pasaran yang baru, yang keempat itu mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan yang kelima, mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisiensian kegiatan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan berikut. Yang pertama, barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua itu tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Yang ketiga, rasio modal produksi, capital output rasio tetap nilai. Dan yang keempat itu ada perekonomian terdiri dari 2 sektor. Lalu di sini yang keempat itu ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor produksi yang dinyatakan dengan persamaan AY sama dengan F maka AL AT, di mana AY sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, AK tingkat pertumbuhan modal, AL sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, AT tingkat perkembangan teknologi. Lalu di sini ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian yang memperlihatkan adanya peningkatan produksi domestik bruto tanpa kepentingan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi hanya memperlihatkan adanya kenaikan atau penurunan produk domestik bruto. Semakin tinggi persentase kenaikan produk domestik bruto, maka semakin tinggi juga
nilai pertumbuhan ekonominya seperti itu, juga sebaliknya semakin mendapat suatu kenaikan produk domestik bruto, maka semakin rendah juga nilai pertumbuhan ekonominya. Lalu ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara mendasar, yaitu pertumbuhan ekonomi lalu pembangunan ekonomi. Di sini ada perbedaan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, lalu pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasilnya. Lalu yang keduanya itu ada belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang ketiga, di pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Lalu sebaliknya, pembangunan ekonomi selalu bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Sedangkan pembangunan ekonomi, setiap input selain menghasilkan output yang banyak, disertai perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Lalu di sini ada manfaat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada pidato kenegaraan mantan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2014 yang lalu, beliau menyampaikan bahwa Indonesia telah mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan periode 2019 sampai dengan 2013, mencetak sejumlah prestasi ekonomi antara lain anggaran pembangunan yang mencapai 1.841,5 triliun, yaitu jumlah tertinggi dalam sejarah Indonesia. Keempat, adanya peningkatan pendapatan per kapita rakyat hampir 3,5 kali lipat, dari 10,5 juta tahun 2004 menjadi 36,5 juta tahun 2013. Skala tersebut menunjukkan adanya sebuah manfaat dari pengelolaan sistem ekonomi yang baik, sehingga menjadi suatu indikator keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri. Dari situ terjadi kepada sosial masyarakat, yaitu ada 3, yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Percepatan dalam proses pembangunan disebabkan oleh pesatnya perkembangan IPTEK. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia telah digantikan oleh kecanggihan mesin-mesin yang digunakan, sehingga berakibat kepada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Lalu yang kedua, faktor budaya. Di sini faktor budaya memberikan dampak terhadap berfungsi sebagai pendorong atau stimulus proses pembangunan, akan tetapi dapat berakibat sebaliknya, yaitu menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Budaya yang dapat menghambat proses pembangunan. Lalu di sini ada kondisi politik. Salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kondisi politik, di mana apabila kondisi politik suatu negara kondusif, tidak ada pandangan yang berbeda dalam berpolitik, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut berpotensi untuk berkembang dengan pesat. Maka dari itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini untuk mensejahterakan
masyarakat Indonesia, terutama bagi rakyat kecil yang kurang mampu atau membutuhkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata akan mensejahterakan masyarakat Indonesia untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.